Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran fikih. Oh iya, sebelum belajar jangan lupa baca bismillah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita masih membahas tentang makanan halal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullahul ladzi antum bihi mu'minun," yang artinya adalah dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Sekarang lihat dan perhatikan ya. Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperoleh dalam syariat Islam. Jadi makanan halal itu makanan yang dapat dikonsumsi yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Maksudnya adalah yang tertera dalam hadis dan yang tertera dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan halal. Makan disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 109 kali. Sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Diingat ya. Dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun," yang artinya adalah maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Macam-macam makanan halal, yaitu halal zatnya. Apa yang dimaksud dengan halal zatnya? Ialah makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal maupun pikiran, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Maksudnya, kita memakan makanan yang kita makan, yang kita peroleh dari hasil kerja kita sendiri atau hasil keringat kita sendiri, atau boleh diberikan dari orang lain tanpa kecuali. Jika kita peroleh dari mencuri, maka makanan itu menjadi haram ya. Dan yang ketiga adalah halal cara memprosesnya. Maksudnya adalah apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Dan yang keempat adalah halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya.
Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, yaitu seperti contohnya padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau air, contohnya ikan. Yang ketiga, semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain. Itu yang di darat ya, tanpa kecuali babi dan anjing. Nah, babi dan anjing itu haram ya dimakan untuk umat Islam. Yang keempat adalah hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Apa sih yang kita memanfaatkan dari makanan halal? Apa sih yang kita peroleh dari makan makanan halal? Yaitu mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan. Dan yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Oke, sampai di sini ya penjelasan dari Bu Nisa. Sekarang tugasnya adalah sebutkan makanan yang halal untuk dimakan dan apa sajakah manfaat dari makanan halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.